Shift ini membosankan. Jadi saat aku menyerahkan 2 kopi itu ke cewek itu, mau tak mau aku melamun tentang apa yang harus aku makan untuk makan siang. Permisi, kenapa sikapmu seperti itu? Cewek itu terdengar kesal. Lalu sebelum aku bisa mengatakan apapun, dia berteriak. Aku mau berbicara dengan manajermu. Cowok di sebelahnya berusaha membuatnya tetap tenang dan memintanya keluar dulu. Lalu dia berkata kepadaku, aku minta maaf tentang adikku. Aku bergumam, tidak apa-apa, sambil menyerahkan kembalian $20 miliknya. Oh, simpan saja. Dia tersenyum, tapi kemudian dia mulai meminta maaf. Mengambil kembaliannya, lalu pergi. Apa yang baru saja terjadi? Aku mengeluarkan ponselku untuk memeriksa wajahku. Oh, bagus. Aku terlihat seperti sedang disengat tawon. Dan semua itu karena aku sedang memikirkan apakah aku harus makan pasta atau sandwich. Sejujurnya, apa yang baru saja terjadi bukanlah hal baru bagiku. Tapi sepertinya tidak pernah separah ini. Izinkan aku mulai dari awal. Jadi, aku Isabel. Aku baru saja lulus SMA dan akan segera menjadi mahasiswa baru di perguruan tinggi. Seingatku, orang tua, teman, dan guruku selalu menanyakan pertanyaan yang sama. Seperti, ada apa? Dan kenapa mukanya panjang? Saat ku bilang aku baik-baik saja, mereka selalu berkata, kamu yakin? Atau, jika ada masalah harus beritahu kami, oke? Itu sangat membuat frustrasi. Dan pernah suatu saat, guruku harus berhenti di tengah pelajaran dan memintaku untuk tidak memandangnya seperti itu. Karena tatapanku membuatnya merasa tidak nyaman. Apa? Aku hanya benar-benar fokus. Kemudian aku akhirnya mengetahui di SMA, saat itu pada hari yang cerah dan normal. Aku sedang duduk di halte bus bersama sahabatku Jocelyn ketika seorang cowok datang dan menanyakan arah. Aku melihat ke atas dan cowok itu kaget dan mulai tergagap. Oh, maaf sudah mengganggumu. Lalu dia pergi dengan tergesa-gesa. Hah? Ini sangat membingungkan. Dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk mengeluarkan sepatah kata pun. Jadi aku menoleh ke Jocelyn dan bertanya apakah dia tahu apa masalah cowok itu. Mungkin itu karena kamu terlihat ingin menendang pantatnya. Lalu dia memberitahuku bagaimana semua orang di sekolah menganggapku sombong. Apa? Itu sungguh konyol. Kenapa mereka menganggapku seperti itu? Aku menanyakan hal ini padanya dan dia mengeluarkan cermin dan mendekatkannya ke wajahku. Nah, lihat sendiri. Aku melihat lebih dalam ke cermin dan ya Tuhan, dia benar. Aku memang terlihat agak marah, tapi aku bersumpah tidak marah, tidak sama sekali. Keesokan harinya, Jocelyn mengirimiku link ke sebuah artikel tentang orang-orang yang memiliki wajah alami pemarah. Dikenal juga dengan resting bitch face, alias RBF. Loh, pantas saja tidak ada yang menyukaiku dan ingin berteman denganku, kecuali Jocelyn. Syukurlah dia melihat melampaui penampilan luarku yang tampak cemberut. Aku ingin masa kuliah menjadi berbeda, jadi aku bertekad untuk mengucapkan selamat tinggal pada Isabel yang sombong, serta menyambut Isabel yang bahagia dan gembira. Aku hanya perlu tersenyum sepanjang waktu. Kedengarannya gampang, ya kan? Jadi di hari pertamaku kuliah, aku masuk ke ruang kuliah bersama senyum terbesar terpampang di wajahku. Kuharap aku terlihat ramah dan tidak seperti kucing menyeramkan dari Alice in Wonderland. Tapi kemudian senyumanku langsung sirna saat aku melihatnya. Dialah orang yang ingin memberi tip kepadaku sebesar $20. Dan kemudian kabur membawanya. Kenapa dia ada di sini? Aku berusaha tampil sebagai cewek yang manis dan ramah. Dan aku tidak ingin dia menyebarkan rumor kasar tentangku. Jadi solusi termudah adalah menghindari orang ini sebisa mungkin. Hanya saja alam semesta yang punya ide lain. Dan aku terjebak mengerjakan proyek kelompok bersamanya. Bagus. Kami semua duduk melingkar, dan aku tahu dia dipanggil Carter. Ketua kelompok kami Carla menugaskan kami masing-masing sebuah tugas. Sambil mendengarkannya, aku berusaha menahan senyumku seterang mungkin. Tetap stabil. Stabil. Aku berpikir sendiri berulang kali. Tapi tahukah kalian, senyum palsu sangat melelahkan dan menyebabkan sakit wajah yang parah. Lalu pipiku mulai berkedut. Jadi agar tidak terlihat seperti orang aneh, aku memutuskan untuk berhenti tersenyum. Dan saat itulah Carla memperhatikanku dan bertanya, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Semua orang ternganga ke arahku dan aku bisa merasakan diriku tersipu. Bagus, sekarang aku mungkin mirip tomat yang pemarah. Saat itulah Carter angkat bicara. Lanjutkan saja, kami akan mengatakannya jika ada yang tidak jelas. Terima kasih Carter. Sekarang aku tahu bagaimana perasaan Lois Lane setelah diselamatkan oleh Superman. Ini terasa lebih intens daripada di film. Dan dia sebenarnya juga lucu. Aku merasa sedikit kecewa setelah pertemuan kelompok.
Yang ingin aku lakukan hanyalah mendapatkan beberapa teman. Tapi aku sudah memberikan kesan yang salah pada Carla tentang diriku. Aku bukan orang yang suka pesta besar. Tapi mungkin pesta besar mahasiswa baru yang diadakan pada hari Jumat akan menjadi tempat yang baik untuk berteman, bukan? Merasa sedih, aku duduk di bangku samping dekat lapangan olahraga kampus dan hanya melihat ke atas ke langit. Lalu aku melihat Carter bermain sepak bola dengan beberapa cowok. Jadi aku melihatnya bermain sebentar. Mungkin karena pencahayaannya atau fakta bahwa dia terlihat sangat seksi saat berkeringat. Aku tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Mungkin aku harus mencoba berbicara dengannya. Keesokan harinya aku masuk ke ruang kuliah dan melihat Carter duduk sendirian membaca buku. Itu adalah kesempatanku. Aku bisa duduk di sebelahnya dan memulai obrolan. Oke, Isabel. Tetap tenang. Oh tidak keren. Keren artinya sombong. Tetap bahagia. Anda mengerti? Tersenyumlah, memeriksa. Hai, apakah kursi ini? Carter mendongak. Oh, maafkan aku. Aku tidak tahu ini tempat dudukmu. Kemudian dia mengumpulkan barang-barangnya dan pindah ke meja lain. Apa? Terkutuklah kamu RBF. Aku tidak menyerah begitu saja. Jadi aku mencari di internet dan membaca bahwa makeup bisa membantu memperbaiki situasiku. Jadi, aku merias wajah di sekitar mulut dan mataku lalu pergi ke kelas kuliahku. Hanya saja saat diskusi kelompok, Carter berbisik kepadaku. Apakah kamu sakit? Karena kamu terlihat agak pucat. Kenapa tidak pulang? Aku bisa buatkan catatan. Setelah mendengarnya mengatakan itu, aku benar-benar merasa sedikit mual. Muak dengan kegagalan terus-menerus. Tapi tunggu, hari Jumat ini adalah pestanya. Itu akan menjadi kesempatan terakhirku untuk berteman dan berbicara dengan Carter. Aku belum pernah ke pesta sebelumnya. Terutama karena belum pernah ada yang mengundangku ke pesta. Cukup yakin mereka mengira penampilanku yang pemarah akan mematikan mood. Jadi aku menghabiskan waktu lama untuk mempertimbangkan baju. Memilih gaun berwarna cerah agar aku terlihat lebih ceria. Saat aku masuk ke pesta, aku tidak bisa berhenti gemetar. Setiap orang terlihat bersenang-senang, sementara aku terlihat seperti anak pemarah yang merindukan mamanya. Tidak apa-apa, Isabel. Tetap tenang, kataku pada diri sendiri. Aku hanya perlu beberapa minuman untuk meningkatkan kepercayaan diriku. Jadi aku mengambil beberapa minuman dari bar. Dan wow, aku langsung merasa seperti orang yang benar-benar baru. Aku hendak mengajak ngobrol beberapa cewek ketika tiba-tiba seorang cowok mendatangiku dan berkata, Hei, sepertinya kamu sedang mengalami saat yang buruk. Jika kamu tidak menyukai hal-hal ini, menurutku kamu sebaiknya pulang saja, tidak apa-apa. Hebat, jika minuman pun tidak bisa membantuku, lalu apa lagi yang bisa? Aku kehilangan minat untuk berteman. Jadi aku memutuskan untuk mengikuti saran orang tersebut dan pergi. Semua orang akan lebih bersenang-senang tanpa harus melihat wajah murungku. Saat aku keluar dari sana, aku mendengar seseorang berteriak, Isabel, tunggu. Aku berbalik dan melihat bahwa itu adalah Carter. Dia menyusulku dan bertanya mengapa aku berangkat sepagi ini. Aku bergumam kalau pesta bukanlah kesukaanku dan aku lebih suka jalan-jalan di tempat lain. Ya, aku juga tidak terlalu tertarik pada mereka. Bisakah aku ikut denganmu? Aku membeku selama 1 menit, tapi kurasa dia mengira aku marah padanya. Lalu dia meminta maaf dan pergi. Oh, tidak. Tidak mungkin aku akan membiarkan dia lolos lagi. Jadi aku cepat-cepat berkata, tentu saja kamu bisa ikut. Tapi yang terdengar adalah teriakan yang keras. Lelaki malang itu pasti merasa seperti seekor harimau sedang menggeram di depan wajahnya. Ya, setidaknya dia masih ikut denganku, kan? Meski karena takut, dia tampak sedikit tidak yakin ketika aku membawanya menuju salah satu tempat favoritku, yaitu di bawah jembatan ini. Tapi ketika dia melihat semua grafiti yang mengagumkan, dia kelihatan lebih nyaman. Dia bersenang-senang melihat dari satu bagian ke bagian berikutnya. Lalu kami mulai berbicara, dan ternyata kami bisa bergaul dengan cukup baik. Kami segera menjadi teman dekat, dan aku bahkan memperkenalkannya dengan Jocelyn. Semakin banyak aku menghabiskan waktu bersama Carter, semakin aku menyukainya. Dan aku mulai berpikir bahwa dia juga menyukaiku. Jangan tanya kenapa, itu cuma firasat. Lalu suatu hari aku membuka pintu dan melihat Carter berdiri di sana dengan karangan bunga besar dan kotak hadiah yang lucu. Ya Tuhan, apakah itu untukku? Aku tahu aku harus mengatakan sesuatu, jadi aku bergumam. Untuk siapa itu? Aduh. Kedengarannya agak kasar. Haruskah aku bertanya lagi? Dan mungkin dengan suara yang lebih lembut dan senyuman. Namun sebelum aku dapat mengatakan apapun, Carter menjawab. Ini untuk Jocelyn. Bisakah kamu memberikannya padanya? Terima kasih. Dia menyerahkannya padaku, lalu lari. Apa? Carter jatuh cinta dengan Jocelyn? Tapi hei, tidak mengherankan jika hal-hal baik tidak pernah terjadi padaku. Dan seseorang dengan penampilan alami ceria seperti dia akan menarik perhatian semua pria. Jujur saja, siapa yang menginginkan pacar berpenampilan kejam? Ini menyebalkan. Setelah itu aku sengaja menghindari Carter dan kami tidak berbicara sama sekali selama seminggu. Itu terlalu berlebihan. Jadi suatu hari setelah kelas, aku pergi ke tempat bahagia aku di bawah jembatan.
Apa? Ada gambar grafiti baru. Sangat besar, jelek, dan menurutku itu untukku. Seperti dalam kata-kata kering yang menetes tertulis, "Aku mencintaimu, Isabel." Aku melihatnya dengan mulut ternganga. Apakah ini lelucon seseorang? Kemudian seseorang muncul di sampingku, dan itu adalah Carter. "Ini bukan karya terbaikku, tapi aku sudah mencobanya," katanya malu-malu. Hah? Dia melakukan ini? Tapi kenapa? Kemudian dia melanjutkan. "Bunga dan hadiah itu untukmu. Tadi kupikir kamu kesal. Jadi aku panik dan bilang itu untuk Jocelyn. Jadi setelah itu, aku menelponnya dan mengatakan yang sebenarnya. Dia bilang kamu juga menyukaiku." Itu menjelaskan tatapan aneh yang diberikan Jocelyn padaku. "Aku akan berbicara banyak dengannya nanti." "Kamu tahu aku menggambarnya seminggu yang lalu. Aku mengikutimu setiap hari sepulang kuliah. Bukan dengan cara yang menyeramkan. Aku hanya ingin berada di sini saat kamu pertama kali melihatnya. Dan ya ampun, itu sangat berharga." Lalu dia memberiku senyuman termanis dan menarikku untuk dipeluk. Oh, wow. Cowok ini tahu cara membuat hati seorang cewek meleleh. Dan tahukah kalian? Aku tersenyum dan aku tidak memaksanya. Jadi begitulah, kami jadi resmi pacaran. Ternyata dia tidak peduli apa aku punya RBF atau tidak, karena dia meluangkan waktu untuk mencari tahu siapa diriku yang sebenarnya. Kalian tidak boleh menilai buku dari sampulnya, karena kalian mungkin melewatkan petualangan terbaik yang pernah ada. Jadi, jika cewek atau cowok itu terlihat agak sedih, mungkin kalian tidak boleh menganggap mereka sombong dan pemurung. Tapi, beri mereka kesempatan. Akhirnya, aku keluar dari tempat mengerikan itu. Sekarang, izinkan aku memberitahu kalian, berbagi sel dengan selusin cowok lain yang berisik, bau, dan pemarah tidaklah menyenangkan. Bagaimanapun, inilah aku, bebas seperti burung sekarang. Jadi tidak ada orang di sini yang menjemputku. Misalkan aku harus menelpon ibu, butuh beberapa detik bagiku untuk membiasakan diri dengan ponselku. Astaga, sudah 4 tahun. Sungguh ajaib aku tidak berubah menjadi salah satu cowok gila yang suka menggendong kaki. Bagaimana aku bisa sampai di sana hanyalah sebuah lelucon. Yang aku lakukan hanyalah mengambil beberapa barang dari 1 atau 2 gudang dan menjualnya. Bukan masalah besar. Yo, Bu, ini anakmu Carl. Aku keluar, dan ya, aku butuh tumpangan untuk pulang. Aku berbicara saat aku mendengar suara ibu. Carl, aku. Apa kamu tahu tindakan apa yang telah kamu lakukan terhadap ibumu? Ayahku sangat pandai bereaksi berlebihan, tetapi aku perlu tempat tinggal agar aku bisa menanganinya. Tapi ayah, ibu, ayolah, aku masih anakmu. Kamu tega melihatku menjadi gelandangan dan tidur di samping tikus? Ada jeda singkat. Lalu ayah mendengus. "Kamu boleh tinggal selama beberapa minggu, tapi hanya demi ibumu. Terima kasih ayah, kamu yang terbaik." Bingo! Orang tuaku bagaikan dempul di tanganku. Inilah kehidupannya. Aku bermain video game sepanjang hari, lalu berpesta sepanjang malam. Lalu suatu malam, aku sedang bersiap-siap untuk bertemu temanku Mus. Ketika ibu memberitahuku bahwa pengantar pizza sudah di depan pintu, aku berteriak kepadanya, "Tolong bayar yang satu ini, dan aku yang akan membayar selanjutnya." Aku selesai bersiap-siap, dan narasku bilang, aku terlihat mulus. Aku turun ke dapur, dan mengambil sepotong pizza. Ayah sedang duduk di sana melototiku, sambil membaca laporannya. "Jika kamu tidak mampu membayar suatu barang, maka aku sarankan kamu tidak memesannya." Dia melihat potongan pizza di tanganku. Ibu berjalan di belakangnya, dan meletakkan tangannya di bahunya. "Sayang, beri dia waktu lagi. Dia masih menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar." "Terima kasih ibu, kamu yang terhebat." Aku memberinya ciuman pizza berminyak di pipinya. Apa kamu bisa meminjamiku sedikit uang?" Ayah menggelengkan kepala dan menghela nafas, sementara ibu mengambil dompetnya dan memberikanku sejumlah uang. Hei, masih banyak waktu untuk mendapatkan pekerjaan dan bertanggung jawab. Saat ini, aku memiliki 4 tahun waktu yang hilang untuk ditebus. Suatu kali, aku meminjam mobil ayah. Aku bersumpah, aku hanya minum beberapa gelas bir, tetapi dunia menjadi kacau dan menjadi buram. Hal berikutnya yang aku tahu adalah, aku langsung berkendara ke halaman depan tetangga. Ups, aku membuka mataku keesokan paginya karena sakit kepala yang sangat parah. Jadi yang kuinginkan hanyalah kopi hitam dan sepiring penuh bacon. Tapi aku malah mendapat tatapan tajam dari ayah. "Tepat saat aku kira kamu sudah tidak bisa lagi bersikap tidak bertanggung jawab, kamu mengambil mobilku tanpa izin, minum terlalu banyak, lalu merusak mawar kesayangan Gloria." "Tenang saja ayah, aku akan memperbaikinya nanti," kataku sambil membuka lemari es untuk mencari makanan. "Bukan kamu harus membayar ganti rugi. Kami sudah membuat keputusan. Kamu punya waktu 1 minggu untuk keluar dari rumah kami. Sekarang tunggu dulu. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Aku tidak bisa tinggal bersama Mus, karena dia menabrak garasi saudara perempuannya. Dan aku tidak mengenal orang lain. Bagaimana mungkin?"
Aku harus sedikit bersantai. Jadi aku mengeluarkan ponselku dan mulai menelusuri aplikasi kencan. Lalu aku menjodohkannya dengan si pirang cantik bernama Trudy. Dia sedikit lebih tua dariku, tetapi keluarganya mengalami kesulitan. Dan juga, dia memiliki bisnis sendiri. Bukan hanya itu, tapi dia lebih hot dari seekor naga. Jadi ya, fotonya tampak sedikit berbintik, tapi sepertinya tren retro sedang terjadi. Sepertinya aku memiliki dua hal, cinta dan uang. Wajahku lumayan ganteng. Tapi karena aku suka bir dan pizza, dan tidak punya dedikasi apapun untuk pergi ke gym, aku tidak punya tubuh yang sempurna. Tapi aku harus membuat cewek ini tetap tertarik. Jadi ku bilang padanya aku adalah cowok jangkung dengan tubuh sispek yang mengesankan. Yang baru saja lulus kuliah, dan sedang mencari cewek yang cerdas dan cantik. Cewek ini sebenarnya cukup mudah diajak ngobrol. Dia mengirimiku foto-foto pembelian terakhirnya, seperti ponsel, jam tangan mahal, dan pakaian desainer. Disertai janji bahwa ketika kami mulai pacaran secara langsung, dia akan membelikanku apapun yang kuinginkan. Sukses! Setelah 4 hari mengirimi foto wajah dan percakapanku yang tak ternilai harganya, Trudy jatuh cinta. Dan dia mengirimiku pesan yang berbunyi, Cole, aku belum lama mengenalmu, tetapi aku tahu bagaimana perasaanku. Aku mencintaimu. Oke, itu sangat cepat. Tapi, ya, aku telah memenangkan lotre di sini. Hei, mungkin dia juga berbohong tentang penampilannya, tapi itu tidak masalah. Dia kaya. Jadi aku membalasnya. Aku tahu sayang, aku juga merasakannya. Kami segera mengatur untuk bertemu langsung dan memutuskan untuk sama-sama memakai baju kuning. Aku melihat sekeliling taman, mencoba menemukan tambang emas ini. Tetapi yang aku lihat hanyalah seorang wanita tua berpakaian kuning. Oke, kebetulan saja, tapi kenapa dia menuju ke arahku? Semakin dekat dia ke arahku, semakin lebar senyumannya. Cool, kan? Ini aku, Trudy. Apa? Tidak, 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 tidak. Tidak. Kenapa wanita tua yang klise, kelebihan berat badan, dan keriput ini bisa menjadi Trudy? Aku mengharapkan cewek pirang cantik dari foto, bukan Big Bird. Setelah aku mengatasi keterkejutan awal, kami duduk dan berbincang. Ternyata cewek impianku berusia 50-an. Semua deskripsi dan foto dirinya benar. Tapi 30 tahun yang lalu, dia jelas berada di tengah krisis parubaya atau semacamnya. Kamu juga tidak sama, cibirnya. Kamu hampir tidak lebih tinggi dariku, dan di mana badan berototmu? Baiklah, cukup adil. Aku berpura-pura tersenyum. Ya, meskipun kamu terlihat berbeda, menurutku kamu tetap sangat cantik. Malam itu aku terombang-ambing. Ini semua sangat tidak terduga. Trudy benar-benar bukan tipeku. Tapi berkencan dengannya mungkin tidak ada salahnya. Dia kaya. Dan juga, aku harus pindah besok. Jadi setidaknya dia akan membayarku. Dengan itu, aku mengiriminya pesan. Sayang, kamu cantik dan aku ingin menjadikan kita resmi pacaran. Keesokan harinya aku tinggal bersama Trudy. Sekarang izinkan aku memberitahu kalian sesuatu. Apartemennya mewah. Itu penuh dengan teknologi terkini. Gila. Mengingat dia sudah sangat tua, dia mungkin tidak tahu cara menggunakannya. Dia banyak bekerja, jadi sebagian besar waktuku di rumah sendirian. Dan aku bebas menonton kartun dan film, mengunyah keripik kentang, dan bermain video game sebanyak yang aku suka. Suatu kali aku sedang menonton film ketika pintu terbuka. Dan masuklah cowok bermata silau ini. Aku berteriak padanya, "Hei kawan, kamu salah apartemen." Dia lalu berkata, "Aku bisa meyakinkanmu bahwa aku tidak melakukannya. Aku Alex, anak Trudy. Dan kamu pasti Carl." Aku kira aku senang bertemu langsung dengan pacar ibuku yang matre. Tapi sayangnya, tidak. Apa? Trudy punya anak laki-laki. Dan dari penampilannya, dia bahkan lebih tua dariku. Dan beraninya dia menyebutku matre. Kurasa memang begitu, tapi tetap saja dia tidak punya hak untuk memanggilku seperti itu. Yang lebih parah lagi, dia menolak untuk pergi. Dia hanya duduk di dapur dan menunggu ibunya kembali. Kemudian dia bertengkar sengit dengannya, dan menyebutku sebagai pecundang dan gelandangan. Keadaan orang tuaku juga tidak lebih baik. Ayah menyuruhku untuk mandiri dan mendapatkan pekerjaan nyata, bukan tante-tante. Dan ibu hanya menangis. Apapun, ini adalah kesalahan mereka karena mengusirku. Apa yang mereka harapkan dariku, tinggal di bawah jembatan. Beberapa hari setelah aku bertemu Alex, Trudy bersikeras menyeret aku ke acara peluncuran pekerjaannya yang membosankan. Sesampainya di sana, aku langsung menuju meja makanannya. Aku sedang memasukkan kiss mini ke dalam mulutku ketika cewek itu berjalan di samping aku dan berkata, "Orang-orang hebat berpikiran sama." Aku menatapnya tanpa ekspresi, lalu dia menunjuk makanannya. Kami berdua langsung menuju makanan itu. Aku tertawa mendengarnya. Cewek ini lucu dan seksi. Sangat seksi. Namanya Beatrice. Dan dia bekerja untuk Alex yang seorang pecundang itu. Setelah itu, aku mulai lebih sering bertemu dengan si Beatrice ini. Karena dia sering mampir bersama Alex. Dan ketika dia berdebat dengan ibunya, biasanya tentangku.
Aku mengobrol dengannya. Begitulah caraku mengetahui. Dia juga tidak menjalani hidup dengan mudah. Dia pernah terlambat membayar sewa, karena saudara laki-lakinya yang membolos telah mencuri uang dan menghabiskan semuanya. Aku merasa kasihan padanya, jadi aku mengambil amplop berisi uang tunai yang diberikan Trudy kepadaku, dan kuserahkan padanya. Oke, jadi aku tidak akan bisa membeli sesuatu yang baru selama beberapa minggu, tapi mengetahui bahwa dia baik-baik saja adalah hal yang berharga. Sebenarnya, aku benar-benar jatuh cinta pada Beatrice, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa, karena aku bersama Trudy, dan aku bergantung pada bantuannya. Segera, segalanya menjadi parah. Aku keluar dari kamar mandi dan melihat Trudy berdiri di sana dengan postelku di tangannya. Bagaimana bisa? Dia melemparkannya padaku. Ya, jadi dia membaca semua pesan yang kukirim ke Mus. Mengatakan bahwa menurutku dia tidak menarik, dan aku hanya bersamanya untuk tumpangan gratis. Trudy, sayangku, ayolah, pesan-pesan itu hanya bercanda. Aku tertawa, aku hanya main-main. Diam, pembohong, kamu menganggapku mengerikan. Alex benar, kamu hanya memanfaatkanku untuk uangku. Dan yang lebih buruk lagi, kamu tidak pernah kuliah. Malah kamu mantan narapidana. Aku baru saja akan menggunakan pesona call ketika Alex dan Beatrice menyerbu masuk ke kamar. Alex berteriak kepadaku, betapa rendahnya dirimu. Sungguh orang matre yang tidak tahu malu. Ini mengerikan. Aku sudah menyuruhnya untuk melaporkanmu ke polisi. Beatrice menyela. Tidak, jangan lakukan itu. Apa yang dilakukan Cole salah, tapi dia tidak semuanya buruk. Silahkan. Aku sangat tersentuh. Melihat sekeliling, Trudy menangis. Alex sangat marah hingga matanya melotot. Dan Beatrice, dia hanya tampak kecewa. Aku kemudian mengemasi barang-barangku dan pergi dengan rasa malu. Ya, itu terjadi beberapa bulan yang lalu dan aku memiliki pekerjaan yang layak sekarang. Meskipun aku tinggal di rumah, aku tetap membayar sesuai keinginanku. Dan aku menabung untuk menabung di rumahku sendiri. Seharusnya aku tidak menggunakan Trudy seperti itu. Dia mungkin sudah tua, tapi dia masih punya perasaan. Dan caraku memperlakukannya tidak benar. Aku tidak dapat disangka lagi adalah seorang cowok brengsek saat itu. Yang aku inginkan hanyalah hidup bahagia bersama Beatrice. Aku sangat mencintainya. Itulah sebabnya aku memintanya menjadi pacarku. Tetapi dia menolakku. Astaga, itu menyakitkan. Tapi aku tidak menyerah. Mungkin dia akan memberiku kesempatan. Begitu dia melihat aku telah berubah, aku tidak bisa memperbaiki masa lalu. Yang bisa kulakukan sekarang hanyalah memperbaiki diri dan terus melangkah maju. Aku berjalan ke kantin dan menelan ludah. Satu-satunya kursi kosong adalah di sebelah Joanna, salah satu cewek paling aneh di sekolah. Dia selalu duduk sendirian dan biasanya aku menghindarinya karena orang bilang dia tidak banyak bicara dan sangat pemalu. Tapi entah kenapa aku merasa kasihan padanya. Maksudku, seberapa burukkah hal itu? Ya, kata-kata terakhir yang terkenal. Itu buruk. Aku duduk sambil tersenyum, tapi dia hanya memelototiku dan bergumam. Lanjutkan, lemparkan aku ejekan paling parahmu. Aku bingung dan berkata, oh tidak, aku cuma mau duduk di sini dan menyapa. Kamu tidak apa-apa? Tiba-tiba, Joanna mulai berbicara dengan kecepatan jutaan mil per jam, dan bilang tentu saja dia tidak baik-baik saja, dan dia harus menemui terapi setiap hari. Kemudian dia menunjukkan kepadaku semua pil yang harus dia minum dan bilang bahwa dia menderita anxiety yang sangat parah. Aku kaget. Kewalahan dengan TMI, aku merasa tidak nyaman dan berpikir untuk pergi. Tapi kemudian dia meraih tanganku dan berkata, kita berteman sekarang ya kan? Aku belum pernah punya teman seumur hidupku. Kamu adalah orang pertama yang benar-benar bisa membuatku bercerita. Bahkan orang tuaku pun tidak tahu betapa sulitnya menjadi diriku. Wow, aku tidak bisa meninggalkannya sekarang. Aku menepuk pundaknya dan memberitahunya bahwa aku akan dengan senang hati menjadi temannya. Maksudku, paling juga cuma menghabiskan makan siang bersama atau pergi minum kopi, itu akan baik-baik saja. Namun, penafsiran Joanna terhadap seorang teman sedikit berbeda dengan penafsiranku. 3 hari kemudian, aku terlambat pulang dari perpustakaan. Jadi aku langsung menuju kamarku seperti biasa dan mulai ganti baju. Ternyata aku menemukan Joanna tepat di belakangku saat aku berbalik. Dan aku hampir membangunkan seluruh gedung dengan teriakan ketakutan. Oh hei teman sekamar, katanya sambil tersenyum lebar. Apa? Ini gila. Teman sekamar? Apa maksudmu? Dia hanya tertawa dan bilang dia merasa kesepian di asramanya sendirian. Dan karena aku punya kamar ganda, dia bertanya kepada pengawas asrama apakah dia bisa tinggal bersamaku. Menurutku ini tidak terlalu buruk. Maksudku, aku juga terkadang merasa kesepian. Jadi malam itu kami begadang ngobrol sampai larut malam. Dan sejujurnya, senang rasanya punya teman sekamar. Kami menjadi cukup dekat dan beberapa malam kemudian,
Kami menonton film malam hari. Joanna menoleh ke arahku dan berkata, "Carrie, ada sesuatu yang harus aku sampaikan kepadamu." Oh, tidak. Pastinya tidak ada lagi hal-hal mengganggu yang tersisa. Bagaimana cewek ini mengatasinya? Tapi kemudian dia mulai tersipu dan berkata, "Aku suka seseorang. Namanya Mitch." Ya ampun, aku tahu persis siapa yang dia bicarakan. Joanna, dia cowok brengsek. Dia benar-benar seorang buaya. Kamu terlalu baik untuknya. Setidaknya itulah yang kubilang. Tapi yang kumaksud adalah dia hanya menyukai cewek-cewek populer. Dia tidak pernah memilih cewek seperti Joanna. Joanna tidak menerimanya dengan baik. "Kamu cemburu, kan? Aku yakin kamu juga suka padanya." "Ya, aku yang pertama kali bilang, jadi dia milikku." "Hah, terima kasih banyak. Aku tidak pernah menyukai seseorang seperti Mitch. Aku bukan cewek seperti itu." Joanna kemudian berkata dia akan membuktikan kepadaku bahwa dia bisa memenangkan hatinya. Aku merasa kesal padanya dan kembali menonton film. Untuk sesaat, rasanya hidupku jauh lebih penuh drama daripada sebelumnya. Dan aku mulai menyesal pernah duduk di mejanya hari itu. Sedikit yang aku tahu, ini hanyalah permulaan. Seminggu kemudian, aku mendapat kejutan besar. Joanna dan Mitch mulai pacaran. Aku sedang berbaring mendengarkan musik ketika aku mendengar suara-suara di luar pintu. Aku membukanya dan ada Mitch yang berjalan pergi. Dia berbalik untuk memberikan ciuman pada Joanna, dan kalian seharusnya melihat ekspresi puas diri di wajahnya. "Aku kan sudah bilang," katanya sambil tertawa. Wow, sombong, tapi oke, aku turut berbahagia untuknya. Dia adalah wanita yang menepati janjinya, tapi aku khawatir dia akan terluka. Aku tidak punya waktu untuk mengatakan hal ini padanya karena dia akan segera bersamanya sepanjang waktu. Dia bahkan datang ke asrama kami dan aku muak mendengarkan mereka berdua. Mereka mesra sepanjang waktu dan itu dengan cepat menjadi begitu melelahkan. Pada hari Valentine, dia mengirim 100 balon ke asrama kami dan aku bahkan tidak bisa melewati pintunya. Mungkinkah dia sudah berlebihan? Itu bahkan tidak romantis. Tapi Joanna terpesona. Itu menyakitkan untuk dilihat. Tapi tidak sesakit melihat Mitch berjalan di sepanjang jalan sambil menggandeng tangan cewek lain. Aku membeku. Ini tidak mungkin. Aku segera mengirim pesan kepada Joanna untuk menanyakan bagaimana keadaan antara dia dan Mitch. Dia segera menjawab, "Semuanya baik-baik saja. Kenapa?" Jadi, aku menceritakan padanya apa yang kulihat. Tapi aku tidak mendapat jawaban. Aku bergegas kembali ke asrama kami dan bertanya kenapa dia mengabaikanku dan apakah dia baik-baik saja. Tapi dia mulai berteriak kepadaku dan mengatakan aku mencoba merusak hubungan mereka karena aku cemburu. Jelas sekali dia tidak mempercayaiku. Ku bilang kalau aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi dia bangkit dan pergi, membanting pintu di belakangnya. Segalanya menjadi canggung setelah itu. Dia mengabaikanku di asrama, mengabaikanku di kelas, dan tidak membalas SMS-ku. Dan dia masih membawa Mitch kembali dan bermesraan di hadapanku. Akhirnya aku tidak tahan lagi dan memintanya untuk pindah. Tapi aku tidak menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya. Joanna marah besar. Dia mulai berteriak, "Apa masalahmu? Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bahagia dan seseorang mencintaiku. Dan kamu malah mencoba menghancurkan ini untukku. Dan sekarang kamu ingin mengusirku? Bukan salahku kamu jomblo, Carrie. Mungkin jika kamu berhenti cemburu sebentar, seseorang akan menyukaimu kembali." Aku tidak percaya padanya. Aku ingin berteriak, dia yang terburuk. Dan keesokan paginya, keadaan menjadi lebih parah. Aku sedang duduk bersama beberapa teman sebelum kelas dimulai. Ketika tiba-tiba, Joanna masuk dan menangis. Orang-orang berlari ke arahnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja, dan saat itulah darahku menjadi dingin. Dia mulai mengatakan betapa aku telah menjelek-jelekan pacarnya, dan sekarang aku ingin mengusirnya dari asrama kami. Dan kemudian aku mendengar suaraku. Aku menoleh, dan dia mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman pertengkaran kami. Tentu saja, dia mengeditnya agar membuatku terdengar seperti orang jahat. Bahkan teman-temanku pun terlihat kaget. Dan Joanna menceritakan pada mereka bahwa aku adalah seorang cewek bermuka dua, tidak berguna. Dan aku suka bergosip tentang semua orang di belakang mereka. Aku mencoba menjelaskan kepada semua orang bahwa Joanna berbohong dan dia cuma sedang marah. Tapi semua orang menatapku dengan kaget. Sepertinya mereka mempercayainya. Aku tercengang.
Kemudian keesokan harinya aku melihat Joanna menunjukkan beberapa foto di ponselnya kepada teman-temanku. Itu adalah tangkapan layar teks dariku, tapi dia mengeditnya untuk membuat diriku benar-benar seperti monster. Suatu kali, Joanna mengirim pesan kepadaku, mengejek rambut temanku Valerie sebagai rambut paling jelek yang pernah ada. Dan aku bercanda bahwa dia pasti memotongnya sendiri. Dan ada pesan di mana Joanna berbicara tentang bagaimana Mitch mengatakan bahwa mantannya Anna, yang juga ketua kelas kami, pasti menggoda guru ekonomi untuk mendapatkan nilai bagus. Dan aku berkata, apa mungkin Anna sudah terlalu buta oleh cinta? Bukan hanya selingkuh dengan pria beristri, tapi pada dasarnya melakukan penipuan akademis. Menurutku, dia tidak akan melakukan itu. Tapi tentu saja, Joanna telah memotong kalimat terakhir itu, dan dia juga menunjukkan perannya dalam percakapan tersebut. Ngomong-ngomong, aku terlihat seperti teman paling jahat yang pernah ada. Aku mencoba memberitahu mereka apa yang dilakukan Joanna, namun mereka terlalu terluka untuk mempercayaiku. Tapi bukan itu saja. Soalnya, Joanna telah mengirimkan pesan ini ke seluruh sekolah. Sepanjang sisa hari itu, orang-orang mendatangiku dan mengatakan bahwa aku hanyalah cewek yang kejam. Lalu saat makan siang, aku duduk-duduk di tempat biasa bersama teman-temanku. Dan tiba-tiba mereka semua melompat dan meninggalkanku sendirian di sana. Aku bisa mendengar semua orang berbisik tentangku. Dan kemudian cewek paling populer, Amy, mendatangiku dan berkata bahwa aku mengecewakan perguruan tinggi ini. Dan aku bahkan tidak pantas berada di sini. Aku tidak bisa menahan air mataku, jadi aku bergegas kembali ke asramaku. Tapi yang berdiri di sana dengan tangan terlipat menghalangi pintu adalah pengawas asrama. Dia berkata bahwa dia telah menerima laporan tentang kelakuanku dan aku punya waktu 1 minggu untuk keluar dari asrama. Aku tidak mengerti apa yang sudah aku lakukan. Rupanya orang-orang memberitahunya bahwa aku ingin dia dipecat. Lalu aku ingat Joanna mengucapkan kata-kata yang persis seperti itu dan bertanya kepadaku bagaimana dia bisa melaporkan manajernya. Jadi aku mengiriminya SMS yang menjelaskan cara melaporkannya. Ya ampun, dia bahkan menggunakan itu untuk melawanku. Ini keterlaluan. Aku pergi mencari Joanna. Aku sangat marah. Dia menghancurkan hidupku. Ketika aku sampai di kelas, aku berencana menunjukkan kepada semua orang percakapan obrolan kami yang lengkap, tanpa diedit. Tapi aku tidak mendapat kesempatan karena Joanna menangis histeris. Dan semua orang menghiburnya. Dia mengatakan betapa menyiksanya tinggal bersama aku, dan dia harus minum obat untuk menangani perilakuku. Cukup, beraninya kamu. Aku berteriak. Kenapa kau lakukan ini padaku? Apa yang pernah aku lakukan padamu? Joanna tentu saja mulai menangis lebih keras lagi. Dan semua orang menatapku seolah mereka ingin membunuhku. Aku berjalan keluar dari sana dengan perasaan benar-benar kosong. Aku kehilangan teman-temanku, asramaku, reputasiku, dan harga diriku. Semua karena ular itu. Aku masih tidak tahu apa kesalahanku. Semakin aku mencoba memahaminya, semakin banyak orang yang membela Joanna. Itu tidak ada gunanya. Tidak ada yang mendengarkan penjelasanku. Akhirnya aku mengabaikan mereka semua, keluar dari asrama dan bersikap seolah Joanna tidak pernah ada. Untungnya, aku mendapat beberapa teman baru yang mencintai dan mempercayaiku dan tidak pernah memutarbalikkan kata-kataku. Mengenai gosip tentangku yang masih disebarkan orang lain, aku belajar untuk tidak mendengarkannya. Dan sekitar 4 bulan kemudian, aku mendapat email dari Joanna. Aku terkejut. Dia berkata, Carrie, aku minta maaf, kamu benar selama ini. Mitch selingkuh dan aku seharusnya mendengarkanmu. Mohon maafkan aku mohon. Aku akan melakukan apa saja untuk menebusnya. Aku akan mengaku kepada semua orang. Tolong, ayo kita berteman lagi. Aku merindukanmu. Hah? Tidak mau walau dalam 1.000.000 tahun. Aku langsung menghapus email itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menebus kesalahannya. Dia telah menghancurkan hidupku dan aku sudah muak dengan racun itu. Selamat jalan. Cari kerja itu sungguh tidak seru. Tapi pekerjaanku saat ini sebagai pelayan yang tak berjalan baik. Terlalu banyak berdiri. Sekarang kakiku lecet semua. Sangat mengerikan. Oh, tunggu dulu. Yang ini kedengarannya menarik. Pasangan pensiunan mencari pengurus rumah tangga wanita yang santun untuk mengurus perkebunan pedesaan mereka. Sudah termasuk kamar dan makan. Pekerjaan ini sepertinya mudah. Jadi aku langsung menelpon mereka. Dan ya, mereka mengundangku datang. Jadi, sepertinya ini perkebunan pedesaan mereka.
Ya ampun, pada dasarnya ini adalah kastil. Pemiliknya Nyonya Haris membuka pintu. Ia terlihat cukup ramah dan mengantarku berkeliling tempat itu. Kukira ia akan mewawancaraiku atau semacamnya. Tapi ia hanya tunjukkan sebuah kamar tidur, lalu berkata, "Kuharap kamar ini cukup nyaman untukmu. Kau mulai kerja besok. Aku dan suamiku sering tak ada di rumah. Yang harus kau lakukan hanyalah menjaga tempat ini dan bermain dengan putra kami, karena dia merasa kesepian." Hah? Aku tak lihat apapun soal mengasuh anak di deskripsi pekerjaan. Tapi maksudku, ayolah, apa sih susahnya main sama anak kecil? Dan siapa yang peduli? Pekerjaan ini sempurna. Mereka membayarku dengan bayaran yang sangat tinggi untuk tak lakukan apapun. Bahkan tidak untuk bersih-bersih atau masak, karena mereka punya banyak pembantu untuk itu. Ini sungguh luar biasa. Beberapa orang memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat. Aku harus bergegas dan pindah. Selama beberapa hari pertama, keluarga Haris tak ada, dan aku tak melihat ada tanda-tanda anak kecil. Aku berkeliling sekitar rumah dan menjelajahi halaman. Lalu suatu hari aku sedang di lantai 3, memeriksa foto yang kelihatan lucu saat ku dengar langkah kaki di belakangku. Terkejut, aku berbalik dan melihat seorang pria memegang boneka beruang dan menjilati permen lollipop. Dia menatap lurus ke arahku. Oke, aneh. Halo, dan kamu adalah? Tanyaku. Fred, katanya dengan nada yang sangat kekanakan. Hah? Dia kira-kira hampir 30 tahun. Bagaimana bisa dia bicara seperti itu? Fred mau main. Dia angkat boneka beruangnya ke wajahku, seperti ajakan. Baiklah, aku mengangkat bahu lalu mengikutinya ke kamarnya. Wah, seperti toko mainan di sini. Dia mendorong truk mainan ke arahku, jadi ku ambil dan bersuara seperti mobil saat memainkannya. Dia bertepuk tangan dan bersorak gembira. Akhirnya kuhabiskan sisa hari itu di sana main permainan anak-anak dengannya. Lalu saat aku mendongak, kulihat Tuan dan Nyonya Haris berdiri di pintu. Dan di sebelahnya ada seorang kamerawan yang sedang merekam Fred dan aku. Mereka meminta untuk bicara empat mata, jadi kuikuti mereka keluar menuju taman. Tuan Haris memulai. Fred putra semata wayang kami. Trauma masa lalu mempengaruhinya. Jadi sekarang, meski dia tampak seperti pria dewasa, dia masih bertingkah seperti anak kecil. Sekarang itu masuk akal dan malang sekali baginya. Cerita itu berlanjut bahwa Tuan dan Nyonya Haris dulunya bekerja di media. Beberapa tahun yang lalu, mereka memutuskan untuk merekam kegiatan sehari-hari Fred, lalu mengeditnya jadi video untuk dijadikan serial mingguan di sosial media. Wow, acara tentang pria yang bertingkah seperti anak-anak? Aneh sekali. Penonton sangat suka menonton Freddy. Nyonya Haris tergelak. Tapi kemudian dia segera mengubah nada bicaranya. Tapi aku khawatir mereka segera bosan hanya menontonnya saja. Kurasa sebaiknya dia punya teman. Itu akan membantu acara itu dan itu akan bagus untuk Freddy karena rasa kesepiannya akan berkurang. Aku penasaran. Dia memandangku dengan mata terbuka lebar. Melihat tatapan skeptisku, Tuan Haris menimpali sebelum sempat aku membuka mulut. Kami bayar 2 kali lipat. Wah, kesepakatan yang bagus. Maksudku, aku tak perlu jadi aktris pemenang penghargaan atau apapun untuk tampil di video semacam ini. Yang paling penting, jumlah uang itu besar sekali. Hanya orang idiot yang akan menolak penawaran seperti ini, iya kan? Jadi, aku mulai jadi teman Fred. Kami main-main bersama, main di taman, dan lakukan berbagai aktivitas seperti anak kecil bersama. Jujur, menurutku dia ini sangat manis, dan aku merasa kasihan padanya. Kapanpun dia melihatku, dia tersenyum riang dan biasanya memberiku mainan favoritnya. Dan itu membuatku merasa senang. Jadi oke, kameramen mengikuti kami kemanapun sepanjang hari, tapi tak lama aku lupa keberadaannya di sana. Dan aku juga tak pernah memeriksa hasil akhir video, karena menurutku lebay menonton diriku sendiri. Lalu suatu hari keluarga Haris mendudukanku untuk bicara lagi padaku. Nyonya Haris menatapku sambil berkata, "Kau mungkin menganggap Freddy sebagai anak kecil, tapi saat ini dia pria berumur 27 tahun. Yang tampan dan sehat secara fisik. Dia menyukaimu dan dia punya hak untuk berkencan." Kemudian setelah menunjukkan padaku beberapa komentar di internet, mereka belak-belakan bilang kalau tayangannya akan punya rating lebih tinggi kalau aku jadi pacar Fred. Jadi, ini semacam dongeng di dunia nyata? Gadis baik hati jatuh cinta pada pria yang punya kekurangan secara mental? Ya ampun, tapi aku tak tertarik padanya seperti itu. Aku melenguh, memasang wajah masam. Sayang, dia menyentuh lenganku. Itu hanya untuk di depan kamera. Dan itu akan membuat Freddy sangat senang. Dan tentu saja kau akan menerima kompensasi besar. Tuan Haris menambahkan.
Uang sebanyak itu, siapa yang bisa menolak? Dan itu hanya sandiwara. Lagi pula, Fred menyukai pembuatan video. Ya kan? Mereka pasti punya jutaan penonton sampai-sampai keluarga Haris gelontorkan uang seperti ini. Jadi, aku tak lagi ragu dan setuju. Mereka memberiku sebuah naskah improvisasi dan menyuruhku lakukan persis seperti apa yang tertulis di sana. Semakin meyakinkan penampilanku, semakin tinggi bayaranku. Astaga, belum lama ini aku tak punya uang sepeser pun atas namaku. Dan sekarang aku punya ribuan dolar di rekening bank. Aku bisa kuliah, beli apartemen, dan lain-lain. Masa depan cerah ada di depanku. Di video pertama, aku duduk di samping Fred, meraih tangannya, tapi dia malah langsung mengajak perang jempol. Jadi, aku berhenti memegang tangannya dan dengan lembut mengatakan, "Fred, aku senang sekali menghabiskan waktu bersamamu. Kau sangat manis dan baik. Dan aku suka padamu." Dia berteriak girang, lalu pura-pura jadi pesawat dan berputar-putar mengelilingi ruangan. Beberapa video berikutnya makin tidak mudah. Saat ku coba mendekapnya, dipukulnya aku dengan boneka beruang besar miliknya. Dan saat ku coba mencium pipinya, ditekannya mobil-mobilan ke wajahku. Itulah kenapa saat ku baca naskah berikutnya, yang mana kami akan makan malam romantis bersama, aku tak tahan untuk tak menghela nafas dan memutar mata. Tapi ini pekerjaan, jadi ku kenakan gaun cantik dan masuk ke ruang makan. Ruangannya dihias dengan kelopak bunga di atas meja, dan pencahayaan romantis. "Enak?" tanyaku saat dia menjejali wajahnya. Dia mengangguk, melempar alat makan ke bawah dan bertepuk tangan. "Fred masak untuk Lin makan." Fred mengunyah sambil bicara, makanannya muncrat kemana-mana. Ya ampun, ini lucu sekali, aku tak bisa tak tertawa. Kemudian dia menghampiriku dan memelukku erat. Ya Tuhan, makanannya menodai seluruh gaunku. Aku menatap lurus ke matanya dan berpikir, ya, aku memang menyukainya sebagai adik yang lucu. Kasihan sekali, andai saja dia tak semalang ini. Tiba-tiba, kurasakan tangannya merengkuh erat pinggangku. Kaget, kudorong dia mundur dan pura-pura menikmati makananku. Sejumlah besar uang ditransfer ke rekeningku bulan itu. Tapi aku tak merasa begitu gembira lagi. Jadi aku mulai mengabaikan naskah dan melakukan hal yang kupikir baik untuk Fred. Kugunakan mainannya untuk mengajarinya keterampilan matematika. Kubacakan buku-buku bagus dan tunjukkan padanya cara membuat cupcake. Suatu sore saat aku jalan kembali ke kamarku, Tuan Haris menghadang jalanku dan sambil cemberut mengatakan padaku, "Apa yang kamu mainkan? Apa kau sudah baca naskah minggu ini?" Aku berusaha mendorongnya, tapi dia mencengkeram lenganku. "Kau menyebabkan penonton kami pergi. Ku bayar lebih sedikit bulan ini." Aku membebaskan diri dari cengkramannya dan menjawab, "Uang? Apa hanya itu yang penting untuk Anda?" Lalu aku memutar mata dan kembali ke kamarku. Malam itu, akhirnya ku tonton videonya. Di salah satu video lama, Fred mengenakan setelan jas dan terlihat sangat tak nyaman. Tiap kali dia coba melonggarkan dasi atau membuka kancing meja, ada tongkat masuk ke dalam frame dan memukul pantatnya. Setelah beberapa kali berusaha, Fred menjatuhkan diri ke lantai dan mulai tantrum. Ada banyak sekali komentar seperti, "Ya Tuhan, ini terlalu lucu," dan "Dewasalah, Bung," atau "Jangan, untuk hiburan kami." Oh tidak, orang-orang sangat kejam. Fred tak minta jadi seperti itu. Keluarga Haris memanfaatkan anak mereka sendiri untuk menjadi kaya dengan memperoloknya. Kasihan Fred, ini harus dihentikan. Ku kemasi tasku, menerobos masuk ke ruangan di mana keluarga Haris sedang nonton TV lalu berkata, "Aku suka Fred dan masih mau jadi temannya. Tapi aku tak akan jadi bagian di pertunjukan nyeleneh ini lagi. Aku keluar. Dan jika kalian peduli dengan Fred, kusarankan kalian lakukan hal yang sama." Aku berharap mereka akan membujukku untuk tinggal atau apa. Tapi Nyonya Haris malah geram. "Baiklah kalau begitu. Kalau kau ingin keluar, pergi saja. Kenapa repot-repot meributkan semua ini? Gadis-gadis sepertimu tak akan sulit digantikan." Betapa kasar mereka. Aku tersulut amarah. Jadi langsung kutinggalkan kediaman besar mereka dan tak menengok ke belakang. Dan tebak siapa yang masak di dapur sementara ku sampaikan pada kalian cerita ini? Iya, itu Fred. Beberapa minggu setelah aku pergi, aku menjawab bel pintu dan mendapati Fred berdiri di sana. Lebih gila lagi, dia bertingkah sangat normal. Ternyata keluarga Haris mengabaikan Fred. Dia dibesarkan oleh pelayan lama seperti Bruce dan Alfred.
Saat Fred 15 tahun, orang tuanya menganggur dan terlilit hutang. Fred memberitahuku, aku sangat menginginkan perhatian mereka. Jadi aku mulai bertingkah seperti anak kecil. Tapi kemudian tindakannya yang lucu dan konyol membuat orang tuanya mendapat ide video gila mereka. Mereka berbohong soal usia Fred karena memang dia kelihatan lebih tua. Lalu membuatnya berakting seolah-olah Dumb and Dumber di depan kamera selama bertahun-tahun. Awalnya, kupikir ini akan jadi cara yang bagus untuk membantu orang tuaku atasi kesulitan keuangan mereka. Tapi, aku segera bosan berpura-pura. Dan mereka sudah punya uang lebih dari cukup. Jadi kusuruh mereka berhenti, tapi mereka menolak. Kemudian Fred bilang padaku bahwa di malam aku pergi, dia bertengkar hebat dengan orang tuanya. Dan bilang ke mereka dia tak akan lakukan pertunjukan lagi. Aku tak kenal siapapun. Dan tak punya perasaan kepada siapapun. Kecuali kepadamu. Dia mengaku. Dan, wah, ternyata dia masih berumur 19 tahun. Jadi, kuizinkan dia tinggal bersamaku dan, ya, kami mulai berpacaran. Seperti kencan romantis dan hubungan orang dewasa yang mesra dan nyata. Aku masih punya banyak uang di rekeningku, dan Fred mengambil semua uang yang pantas didapatkannya dari orang tuanya lalu pindah bersamaku. Aku mulai kuliah bulan depan, dan aku tak sabar menunggu. Sementara, Fred sudah menemukan kursus online dan menunggu hasil dari pekerjaan paruh waktunya yang baru. Yang juga online. Ya, dia harus sembunyi dulu sementara waktu, karena wajahnya beredar di internet. Tapi masa depan kami bersama terbuka lebar kali ini. Sekarang, aku permisi dulu. Ada kencan yang harus kami nikmati. Ini adalah dongeng di kehidupan nyata, sayang. Bu, kami mohon maaf untuk memberitahukan ini pada Anda, tapi menurut informasi kami, Bella Hiddleston dilaporkan meninggal dunia 2 bulan lalu, setelah menghilang di hutan, kata sekretaris itu. Apa? Ini tak mungkin terjadi. Tapi itu namaku, dan aku jelas masih hidup. Ini suatu kesalahan besar. Ku minta mereka memeriksa lagi, tapi mereka tetap mengatakan hal yang sama. Apa aku sudah menghilang terlalu lama sampai-sampai keluargaku benar-benar mengira aku sudah mati? Kecelakaan itu cukup aneh, jadi aku merasa bingung. Maksudku, memangnya apa yang kulakukan jauh-jauh di hutan Kamboja? Aku berusaha keras mengingat, tapi aku tak bisa ingat apapun. Untung, beberapa penduduk desa setempat menemukanku di lubang jebakan dan membantuku pulih. Kalau tidak, aku pasti mati. Aku lalu minta tolong orang di kedutaan untuk menelpon suamiku dan adikku. Jelas sudah terjadi kesalahpahaman besar, dan aku ingin perbaiki ini segera. Ya Tuhan, penantian itu membunuhku. Sekretaris sudah mencoba, tapi dia bilang, maaf Bu, kami tak bisa hubungi nomor-nomor tersebut. Ini tak bisa dipercaya. Aku terjebak di luar negeri, tanpa identitas, tak ada kontak dengan kerabat, dan aku sudah dilaporkan meninggal. Tapi segera, aku tersadar kalau aku bisa pinjam ponsel seseorang untuk menghubungi kenalanku lewat sosial media. Jadi segera setelah sekretaris meminjamiku ponselnya, aku langsung ke profil suamiku. Tapi aku sangat kaget, sampai hampir kujatuhkan ponselnya saat kulihat postingan terbarunya. Dia baru mengumumkan kalau pemakamanku akan diadakan minggu depan. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ini nyata? Aku terus memeriksa profilnya dan melihat adikku posting foto selfie lama bersamanya mengatakan, Roni, aku tahu ini saat yang berat, tapi aku selalu ada di sini untukmu. Kita akan hadapi ini bersama. Tunggu dulu. Apa maksudnya? Pertama-tama aku ini tak benar-benar mati. Halo? Selain itu, aku tahu adikku dulu punya perasaan ke Roni. Apa dia mengira dia bisa bersamanya sekarang setelah dianggapnya aku sudah mati? Dasar pengkhianat. Kami dulu sangat dekat. Tentunya dia tak akan perlakukan aku seperti ini. Aku harus pulang dan selesaikan masalah ini sampai tuntas. Aku minta bantuan kedutaan untuk menerbangkan aku pulang, tanpa memberitahu keluargaku sebelumnya. Aku ingin memberi mereka kejutan. Percaya atau tidak, hari di mana aku semestinya tiba di rumah adalah hari pemakamanku. Sungguh kebetulan, bukan? Aku langsung menuju tempat pemakaman, dengan menyamar tentu saja. Ku pakai topi dan kacamata hitam besar untuk sembunyikan wajahku, dan duduk jauh di belakang jadi tak akan ada yang perhatikan aku. Ada begitu banyak orang di sana. Keluargaku, teman-temanku, dan bahkan para mitra bisnisku. Sungguh aneh. Kemudian kulihat Roni. Dia tampak letih. Aku ingin langsung lari ke arahnya dan berteriak, "Aku masih hidup, kau bisa bahagia lagi." Tapi kemudian adikku Kylie muncul dan meraih lengannya dan berbisik sesuatu ke telinganya. Dan aku terpaku. Mereka kelihatan dekat, terlalu dekat untuk sekedar kenyamanan. Lalu kemudian kuperhatikan orang-orang di sekitarku berbisik, "Au, tak seburuk itu. Dia akan dapatkan uang yang banyak dari perusahaan asuransi atas kematian Bella." Lalu wanita lainnya berkata, "Tak hanya itu,
tapi istri yang lebih cantik dan muda kalau dilihat-lihat. Aku ingin muntah. Ronnie dan Kylie sekarang saling berpelukan. Semua ini membuatku merasa seolah keberadaanku tak berarti. Tak seorang pun di sini peduli tentangku. Aku tak tahan melihat adik dan suamiku lebih lama lagi. Aku berlari ke jalan dan terus berjalan sampai aku tak sanggup lagi. Kemudian kutemukan sebuah motel untuk menetap. Keesokan paginya, aku menyelinap pulang setelah suamiku berangkat kerja. Aku perlu mengambil beberapa barangku dan sejumlah uang. Rasanya aneh ada di rumah. Semuanya terlihat sama. Tapi kuperhatikan tak ada lagi barangku yang berserakan. Kemudian aku melihatnya. Satu kotak besar di pojokan. Aku lari untuk membukanya, dan di dalamnya ada semua barangku. Aku gemetaran saat kuambil foto perkawinan yang biasanya ada di meja samping tempat tidur kami. Maksudku, aku baru saja dikubur, dan Ronnie sudah mengemasiku dalam kotak. Seakan dia sudah tak sabar untuk menendangku keluar dari kehidupannya. Sakit. Aku ingin keluar dari sana. Jadi cepat saja aku menuju kamar tidur kami mengambil uang tunai dan pakaian. Itulah saat kutemukan rahasia mengejutkan yang membuatku terjatuh ke lantai. Saat ku keluarkan pakaianku dari lemari, secari kertas aneh terjatuh. Dan coba tebak, kalimat pertama yang menarik perhatianku yaitu rencana kematian Bella. Sketsa itu menunjukkan jalan setapak ke air terjun dan bukti rekayasa di sana-sini. Ya Tuhan, ini rupanya. Aku tahu air terjun itu. Itu cukup dekat dengan tempatku kecelakaan. Jadi, apakah Ronnie yang sudah merencanakan ini? Apa pikirannya sakit? Apa yang sudah kulakukan padanya sampai pantas menerima ini? Aku harus keluar dari sana untuk menjernihkan pikiran, tapi ada sesuatu yang menarik perhatianku di kios koran. Itu Kylie, ada di halaman depan koran di sebuah artikel tentang bagaimana dia akan jalankan perusahaan menggantikan kakek kami. Terdapat foto Kylie dan Ronnie saat peresmian, dan lihat betapa bahagianya mereka. Mereka sama sekali tak terlihat sedih dengan kematianku. Ingin kurobek koran itu. Tapi, tunggu. Kenapa kakek serahkan posisinya? Kakek tak pernah menyebut soal itu. Beliau cinta pekerjaannya. Ini kedengarannya tak benar. Jadi cepat-cepat aku naik taksi menuju kediamannya untuk cari tahu apa yang terjadi. Sesampainya di sana, aku sangat terkejut. Hatiku hancur melihatnya dipasangkan alat medis. Ternyata setelah dengar berita kematianku, beliau mendapat serangan jantung. Saat melihatku berdiri di pintu, beliau sangat terkejut sampai hampir terjatuh dari ranjangnya. Kami berpelukan dan menangis, lalu kukatakan padanya semuanya adalah kesalahan besar. Wah, aku sangat lega bertemu dengannya. Aku bisa lihat kakek lelah, jadi kubiarkan dia istirahat lalu akan menjenguknya lagi. Kemudian saat menuju keluar aku bicara pada asistennya Cody. Aku perlu bantuan. Apa kau bisa bantu aku siapkan kasus melawan Ronnie? Tapi tiba-tiba aku dengar langkah kaki datang ke arahku. Bella? Apa itu kau? Aku berpaling dan itu adalah Ronnie. Aku bahkan tak sempat berpikir jernih saat dia bergegas masuk dan memelukku erat. Ku bisa rasakan air mata menetes di pipinya dan dia terlihat sungguh terkejut melihatku. Tapi aku merasa jijik. Aku mendorongnya menjauh dan berkata, "Pergilah dariku." Tapi seolah dia tak mendengarku. Dia hanya berkata, "Ini merupakan bulan-bulan paling buruk dalam hidupku. Aku hampir tak bisa tidur atau makan. Aku tak percaya kau benar-benar masih hidup." Pembohong. Dia adalah pembohong. Aku mulai memakinya dan mengatakan, "Berhentilah pura-pura seolah kau peduli. Kau ingin aku mati. Tunggu saja sampai ini terkuak. Kau akan hidup di balik jeruji besi seumur hidupmu." Kemudian ku keluarkan sketsa dari dalam tasku dan melemparkan ke arahnya. Ronnie bersumpah dia tak pernah lihat itu sebelumnya. Tapi aku tak percaya. Jika bukan miliknya, kenapa dia berusaha bilang kalau itu milikku atau semacamnya? Hah, lucu sekali. Tiba-tiba Cody menyela perdebatan kami dan berkata, "Tolong tenanglah. Sebenarnya, kurasa yang paling terlihat bertingkah aneh akhir-akhir ini adalah Kylie." Kemudian Cody bercerita ke kami kalau menurut keinginan kakek kami, warisannya akan dibagi rata antara aku dan Kylie. Tapi, akulah yang berwenang atas perusahaan. Kylie tahu soal ini dan bertengkar hebat dengan kakek kami. Dan tak lama setelah kecelakaanku, kesehatan kakek menurun. Bukannya membiarkan kakek berduka atas kematianku, Kylie malah memaksanya menyerahkan usaha jadi atas namanya, supaya dia bisa mengurus semuanya. Kemudian Ronnie berkata, "Bella, Kylie yang merencanakan perjalanan kita, lalu kau tiba-tiba menghilang. Aku mencarimu di Kamboja berminggu-minggu, tapi Kylie membujukku agar pulang karena kakekmu juga sakit keras." Kemudian polisi membatalkan kasusnya, dan Kylie terus menyuruhku mendaftarkan surat kematianmu. Aku tak seharusnya dengarkan dia, aku menyesal. Berhenti menyalahkan orang lain atas masalahmu. Aku menghardik Ronnie, tapi dalam hati, aku merasa sesak. Kenapa saudaraku lakukan ini? Kemudian aku mendengar suara Kylie, dan untuk buktikan semuanya, Ronnie menyuruhku dan Cody untuk bersembunyi. Kemudian Ronnie mendatanginya dan berkata,
Kylie, tentang kematian Bella. Sebelum Ronnie bisa selesaikan kalimatnya, dia tersenyum lebar padanya dan letakkan lengan di bahunya. Nah, sekarang setelah pemakamannya selesai, tak ada yang menghalangi kita untuk bersama. Ya kan? Ronnie senyum terpaksa. Lalu Kylie tertawa dan berkata, ayolah, jangan sedih. Kakakku yang iri itu tak layak mendapatkanmu. Kau tahu, sebenarnya ini rencananya untuk menguji kesetiaanmu. Tapi dia rasakan sendiri akibatnya. Di saat itu kepalaku mulai terasa sakit. Dan tiba-tiba beberapa ingatan lamaku kembali muncul. Sketsa itu milikku. Akulah yang membuatnya. Semua berawal ketika Kylie memberitahuku kalau Ronnie mengkhianatiku. Dan aku mempercayainya lalu ku ikuti sarannya memalsukan kepergianku untuk menguji cintanya kepadaku. Bagaimana bisa aku begitu bodoh? Saat aku sadar aku sendiri di hutan itu dan dia tak kembali lagi, aku panik dan terjatuh di lubang perangkap. Membuat kakiku terluka dan terjebak. Semua ingatan sudah kembali padaku. Aku tak tahan lagi. Aku lari ke arahnya dan dengan pedih berteriak, teganya kau lakukan ini padaku, Kylie. Awalnya dia sangat kaget melihatku. Tapi kemudian dia hanya menyeringai dan berkata, kau masih hidup? Tapi bagaimanapun sudah terlambat. Perusahaan sekarang jadi milikku. Oh, dan juga Ronnie tersayang. Dia lalu memutar mata dan berkata, kau ini hanya anak angkat. Jadi apa yang membuatmu berpikir kau punya hak untuk selalu mencuri segalanya dariku? Di saat itu kakek kami muncul dan menghentakkan tongkatnya ke lantai. Kylie, hentikan itu. Kylie hanya merajuk dan berkata, jujur, kenapa kakek berikan seluruh perusahaan padanya? Kemudian kakek kami berkata, lihatlah dirimu sendiri, Kylie. Apa kau cukup pantas menjalankan perusahaan? Jawab sendiri. Kau mengecewakan keluarga ini dengan trikmu yang kotor dan keji. Aku tak percaya Kylie masih mengungkit masalah adopsi untuk menyakitiku. Memangnya kenapa kalau aku diadopsi? Itu tak berarti aku bukan bagian dari keluarga ini. Dia selalu iri padaku, meskipun aku tak pernah lakukan apapun. Kylie mulai menangis dan lari keluar dari sana mengatakan dia muak karena merasa tak pernah diistimewakan siapapun. Ya, mungkin kalau dia tak meninggalkanku supaya mati, orang-orang akan lebih menyukainya. Aku sangat kaget dengan apa yang diperbuatnya kepadaku dan semua karena iri. Aku tak bohong, butuh waktu lama sekali untuk mengatasi ini. Aku masih belum bisa memaafkan dia dengan baik, tapi kurasa itu hanya butuh waktu. Sedangkan aku dan Ronnie, kami telah mengambil alih usaha keluarga, dan aku sadar kalau Ronnie selama ini setia. Kylie hanya mengarang kalau dia berselingkuh karena dia tak tahan melihatku sangat bahagia. Satu yang pasti, aku takkan pernah menguji cintanya lagi. Tak ada lagi memalsukan kematian buatku. Aku berkedip membuka mataku. Wah, kepala aku terasa pusing dan... kenapa aku penuh luka cakaran? Pikiranku benar-benar kosong. Aku tak bisa mengingat apa yang terjadi. Gambaran terakhir yang terlintas di benakku adalah perdebatan sengit antara aku dengan seorang laki-laki. Kemudian aku bergegas pergi, dan sekarang disinilah aku, di tempat yang suram ini. Kurasa ini adalah ruangan bawah tanah atau semacamnya. Di sini dingin dan bau lembab. Sial, aku tak bisa mengingat wajahnya. Aku tahu aku harus keluar dari sini, dan segera. Aku lari ke pintu dan mencoba membukanya, tapi sia-sia. Pintunya terkunci. Kuhentakkan tanganku ke pintu. Siapa saja? Tolong! Aku bisa dengar langkah kaki mendekat. Jadi tanpa menghiraukan telapak tangan yang berdenyut serta tenggorokan yang terbakar, aku menggedor pintu dan berteriak, "Buka pintunya!" Ya Tuhan, itu dia. Pria yang berdebat denganku sebelumnya. Dia membawa setangkup sandwich dan tersenyum lembut padaku. "Oh Alice, anjing kecilku, kau sudah bangun? Kupikir kau mungkin lapar." "Siapa kau? Kau yang membawaku ke sini ya kan? Apa maumu?" Dia tampak bingung. Lalu dengan sedih berseru, "Oh tidak sayang, kau pasti hilang ingatan akibat kecelakaan ini. Ini josmu di sini. Aku cowokmu." Aku mengernyit ke arahnya. Dia memang terlihat tak asing. Tapi, cowok yang mana? Kecelakaan apa? Dia tunjukkan pada aku foto-foto di ponselnya. Ya Tuhan, itu aku dengannya. Dan kami terlihat sangat bahagia bersama. Tapi kenapa aku tak bisa mengingat apapun? Kupukul kepalaku dengan tangan karena frustasi, sementara Josh hanya berdiri di sana, bersandar di dinding, menatapku dan terkikik. Jadi, mungkin Josh ini adalah pacarku,
Tapi itu tak menjelaskan kenapa dia mengurungku di sini. Ruang bawah tanah ini bukan hal yang wajar dilakukan pacar. Aku segera menuju pintu tapi dia menarikku ke pelukannya. Biarkan aku keluar. Kau pasti punya niat jahat membawaku ke sini. Aku merengut. Oh ya ampun Alice, kau terlalu banyak nonton film. Kau sungguh tak ingat apapun. Aku memberinya tatapan tidak sama sekali. Lalu melipat tanganku. Kukira kecelakaan itu cukup parah. Kita bertengkar lalu kau memaksa mengemudi. Padahal kau mabuk dan kemudian menyebabkan kecelakaan fatal. Tak masalah. Kurasa kita tidak seharusnya membahas terlalu jauh soal itu sekarang. Itu pasti membuatmu trauma. Tapi itulah kenapa aku putuskan untuk membawamu ke sini. Jadi polisi tak akan menangkapmu. Apa? Kenapa aku tak bisa mengingat hal yang semengerikan itu? Tapi melihat semua luka di wajah dan tubuhku, mungkin semua benar seperti apa yang Josh katakan. Tidak. Aku harus mengaku. Aku terbata-bata dalam tangis. Apa kau gila? Kau ingin masuk penjara? Tapi... Alice, tak ada tapi. Aku akan melindungi dan menjagamu tetap aman. Ini begitu berat untuk dicerna. Jadi dalam keadaan panik, kudapati diriku sendiri menyetujui rencana gilanya. Josh bilang ini adalah bunker darurat peninggalan kakeknya. Tentu saja. Maksudku, baunya sangat apek. Bahkan tak terdapat jendela, hanya lampu dinding yang berkedip-kedip. Aku merasa seperti berada di film horor. Josh juga memberitahuku kalau dia sudah mengambil ponselku. Jadi polisi tidak akan bisa melacaknya dan menangkap kami berdua. Dan itu dia, setiap pagi, siang dan malam, Josh akan membawakanku makanan dan berbicara padaku tentang harinya. Papi, aku pulang. Papi? Oh, awalnya itu terdengar lucu. Tapi segera aku alergi dengan kata itu. Hei, papi, makan ini. Papi ini, papi itu. Papi. Aku sangat muak dengan kata papi. Sampai terkadang aku sungguh mengira aku tak lebih dari sekedar peliharaannya. Kemudian tiap malam dia bersikeras menggosok punggungku supaya aku lebih mudah tertidur. Kedengarannya menyenangkan ya kan? Tapi tidak, itu tak menyenangkan. Dia menggosokku sangat keras dan saat ku minta dia hentikan itu, dia hanya tertawa. Jelas, dia tak melakukan itu untuk membuatku merasa lebih baik, tapi menganggapnya sebagai hobi. Dan tak hanya itu saja. Beberapa hari aku bangun melihatnya duduk di sana, menatapku dengan seringai lebar di wajahnya. Kemudian, saat ku periksa rambutku, kulihat dia sudah mengikatkan banyak pita-pita kecil konyol di situ. Apa kau gila? Aku bukan anak-anak. Aku menggerutu sembari menarik dan membuang semua benda konyol itu dari kepalaku. Tapi papi, itu kelihatan sangat lucu. Tom selalu suka itu. Aku melotot padanya. Tak perlu berkata apapun lagi. Oh, dan sekedar informasi, ya. Tom itu nama anjingnya yang lama. Oke, jadi aku tak perlu jadi jenius untuk menyadari kalau ada sesuatu yang tak beres dengan pikiran cowok ini. Tapi kemudian semuanya jadi makin aneh. Suatu kali, dia membawa turun makanan untuk kami makan bersama. Itu adalah ayam goreng. Dan segera saat aku membaunya, mataku berbinar. Aku hendak mengambil sepotong saat tiba-tiba dia menarik piringnya menjauh dan menggigitnya cepat. Aku bahkan tak punya waktu untuk bereaksi. Lalu dia memberiku tulang paha ayam yang belum dia habiskan itu. Bantu aku menghabiskannya, papi. Bagian ini terlalu keras untuk dikunyah. Aku memutar mataku padanya dan memerah karena marah. Melihat reaksiku, dia berkata, "Kenapa, papi? Tom selalu suka makanan sisa." "Apa kau gila?" teriakku. "Hei, aku bercanda." "Kau tak bisa menerima candaan?" Dia menyeringai. "Bercanda? Bercanda macam apa itu? Aku sudah muak dengan ini. Tempat ini membuatku gila." Aku hampir tak bisa tidur sama sekali karena aku tak bisa bedakan antara siang dan malam. Kemudian, saat aku menutup mata, kudapati diriku sendiri tersiksa dengan kejahatan serius yang telah aku lakukan. Josh berusaha menyelamatkanku, ya. Tapi aku tak minta dia melakukan itu. Aku tak bisa hidup seperti ini. Aku harus menghadapi kenyataan. Aku harus menyerahkan diri. Besok paginya saat Josh membawakanku sarapan, kukatakan padanya apa yang ingin kulakukan. Seperti yang kuduga, dia jadi marah dan melotot padaku. "Alice, kenapa kau sangat ingin pergi ke penjara?" "Aku tak bisa tinggal di sini selamanya. Aku harus menghadapi apa yang sudah aku lakukan.
tapi sangat damai di sini bersama aku. Damai? Apa dia serius? Tentu saja tak terasa damai. Sebaliknya, aku merasa sedang bermain peran jadi peliharaan. Aku menerjang ke depan, tapi Josh langsung menangkapku, jadi aku tak bisa bergerak. Ku coba menggeliat dan melepaskan diri, tapi dia laki-laki yang kuat. Tiba-tiba dia menutup hidungku dengan sebuah sapu tangan, dan mataku tertutup. Lalu semuanya jadi gelap. Perlahan, aku membuka mata. Aku masih di ruangan yang tak asing, tapi jeruji. Aku melihat jeruji. Aku di kandang. Kemudian aku menendang sesuatu. Itu adalah mangkuk air. Papi, kau nakal sekali. Aku tak bisa kehilanganmu, jadi aku menempatkanmu di sini. Dia menyeringai padaku sambil memberiku sandwich. Aku membuangnya, lalu berteriak padanya agar mengeluarkan aku. Melihat ini, dia langsung pergi dan kembali dengan setumpuk mainan empuk dan menjatuhkannya ke dalam kandang. Semoga itu bisa membuatmu lebih senang. Kemudian dia berusaha menjejalkan sandwich itu ke mulutku. Murka, ku gigit lalu kumuntahkan ke wajahnya, lalu mencibir sambil melempari mainan itu ke arahnya. Ya ampun, beberapa di antaranya bahkan berdecit. Wah, oke. Sikapnya berubah dan matanya jadi menakutkan. Jika itu yang kau mau, jangan salahkan aku nanti. Semuanya berubah setelah itu. Setiap hari dia hanya memberiku semangkuk biskuit bau. Lalu dia hanya duduk di sana melongo menatapku. Awalnya aku menolak memakannya, tapi pada akhirnya aku sangat kelelahan, jadi aku menyerah. Meskipun aku cukup yakin itu adalah biskuit anjing. Aku sadar kalau melawannya sama sekali tak menguntungkanku. Itu hanya membuatnya bertindak makin mengerikan. Itulah saat sebuah rencana jenius muncul di kepalaku. Jadi, berikutnya saat Josh muncul dengan biskuit, aku tersenyum manis padanya dan berkata, "Josh sayang, ini sudah lama sekali sejak kita berkencan. Bagaimana kalau kau pergi dan bawakan sebotol anggur, dan kita bisa habiskan waktu berkualitas bersama?" Matanya berbinar dan tentu saja dia setuju tanpa ragu-ragu. Dia segera pergi untuk dapatkan anggur itu. Bersulang untuk kita. Josh, kau adalah cinta dalam hidupku, dan aku sangat bersyukur pada Tuhan yang telah membawamu ke dalam hidupku. Kumohon, tinggallah denganku selamanya. Kupasang senyum termanis dan berbisik di telinganya. Setiap kali dia menyesap anggur, ku kedipkan bulu mataku ke arahnya sembari mengisi ulang gelasnya. Menyatakan kalau aku ini aktris Hollywood dengan penampilan kelas Oscar adalah pernyataan yang meremehkan. Tak lama kemudian, Josh sangat mabuk, hingga matanya berkunang-kunang. Dia terjatuh ke tanah bahkan sebelum aku selesai menuangkan gelas anggur yang terakhir. Memanfaatkan kesempatan, aku melangkah melewatinya. Lalu, tiba-tiba ada sebuah tangan mencengkram pergelangan kakiku. Oh tidak, celaka aku. Jantungku rasanya seakan loncat dari dadaku. Aku langsung berbalik, siap untuk membawanya saat... ternyata dia cuma mimpi. Terima kasih Tuhan. Dengan hati-hati ku tarik kakiku dan segera berlari keluar dari sana. Aku memanjat tangga ke arah ruang tamu, di mana kutemukan ponselku tertinggal di meja. Dengan cepat aku meraihnya lalu lari keluar dari rumah mengerikan itu. Kakiku gemetaran dan rasanya seperti akan roboh kapan saja. Tapi entah bagaimana, aku berhasil temukan kekuatan dari dalam diriku untuk terus berlari. Aku tak bisa gunakan ponselku karena baterainya habis dan aku terlalu bingung untuk mencari tahu di mana rumahku. Jadi, saat aku menemukan kantor polisi, aku jalan menuju ke sana. Aku menghela nafas panjang. Ini merupakan keputusan yang sulit. Aku tahu aku akan masuk penjara, tapi aku tak bisa tinggal di ruangan bawah tanah Josh selamanya dan jadi pengganti peliharaannya. Tidak, aku harus menghadapi apa yang kuperbuat. Pak, saya di sini untuk mengaku. Polisi tampak kebingungan dan memberitahuku tak ada kecelakaan fatal akhir-akhir ini. Tapi kemudian dia bilang aku terlihat tak asing, jadi dia mencari namaku, dan ternyata keluargaku sudah melaporkan aku hilang. Josh si penipu itu sudah membohongiku. Semua itu tipu muslihat agar dia bisa menahanku. Teganya. Aku mengisi daya ponselku, dan muncul ratusan teks dan pesan suara dari teman dan kerabatku yang khawatir. Ini semua sungguh mencengangkan. Aku tertunduk beberapa saat, kemudian semua ingatan perlahan muncul kembali. Aku sedang berada di parkiran mall dan aku merasa seperti ada orang yang mengikutiku. Jadi aku sembunyi di pojokan dan saat itulah Josh muncul.
Jadi aku bertanya padanya, "Kenapa kau membuntutiku? Alice, aku mencintaimu. Kumohon kembalilah padaku." Aku memutar mata dan mulai berjalan pergi darinya. "Pergi dari sini, orang aneh. Kita sudah putus." Lalu dia mencengkeram pundakku. Aku meronta membebaskan diri dan berlari menjauh saat sebuah mobil muncul dan ya, tentu saja. Josh adalah mantanku yang gila, suka mengontrol dan penguntit. Jadi, dia pasti sudah memanfaatkan ketidakwarasanku untuk membawaku kembali ke ruang bawah tanahnya dan muncul dengan rencana gilanya. Kemudian, yang membuat semuanya lebih mudah baginya, ternyata aku kehilangan ingatan. Tipikal. Itu adalah mimpi buruk, tapi untungnya sekarang sudah berakhir. Polisi menerima laporanku dan tak lama kemudian keluargaku datang menjemput. Mereka semua menangis dan kami saling berpelukan erat. Butuh waktu untuk kembali ke kehidupan normal setelah semua trauma itu. Tapi aku hampir mencapainya. Aku ingin muntah tiap kali mendengar ada yang mengucapkan kata "papi". Namun, ini tidak menghentikanku untuk memelihara anjing penyelamatku sendiri, Lily si corgi, dan aku tak pernah memberinya pita di bulunya. Sedangkan Josh, dia dihukum karena menahan orang dengan tidak benar dan harus mendekam di penjara selama 4 tahun. Siapa yang ada di dalam kandang sekarang? Pantas kau dapatkan. Jadi, apa ada yang tahu jawaban untuk hal ini? Tanya guru. Seluruh kelas terdiam sambil menunduk ke bangku mereka dan menggaruk-garuk kepala. Tiba-tiba ada yang mengangkat tangan. Ya, itu aku. Hanya aku. Nyatanya, fisika adalah pelajaran yang aku kuasai. Jadi pertanyaan di papan tulis itu tidak membuatku bingung. Jadi kuberikan jawaban yang mendalam. Bu guru tampak terkejut. Kemudian dia tersenyum padaku dan berkata, "Sepertinya punya Einstein yang sedang tumbuh di tengah-tengah kita." Semua pujian ini sedikit membuatku malu. Selain itu, kusadari kalau semua gadis di kelas menatapku kagum. Sementara, kudengar ada anak laki-laki berbisik, "Dari mana asalnya robot ini?" Tanpa sadar, aku melirik ke arah Vivian. Dia duduk di sudut ruang kelas, dan dia juga melongo melihatku. Bertatap pandangan, dia langsung cemberut dan membuang muka. Selama sisa hari itu, aku terus membuat guru dan teman sekelasku terkesan. Di kelas sastra Inggris, aku mengutip bait dari Twelfth Night, dan saat matematika, aku menulis rumus pi di papan tulis. Hei, menjadi pintar punya daya tarik tersendiri, dan juga senang rasanya mendapat pengakuan atas kecerdasanku. Aku sudah direkrut ke dalam klub fisika dan klub cerdas cermat. Hei, ternyata sekolah baru ini tak seburuk itu. Aku Istan, dan jika kalian belum lihat bagian pertama dari ceritaku, kusarankan kalian lihat dan simak dulu. Jadi, aku berada di sekolah ini hanya karena kakakku Grish akan menikahi pria kaya yang lebih tua bernama Owen. Kemudian ada Vivian, anak perempuan Owen. Aku belum begitu mengenalnya, tapi dia tampaknya merepotkan. Setelah hari-hari pertama berlalu, sekolahku terbilang sukses. Jadi aku tersenyum lebar sambil berjalan menuju ke halte bus. Tiba-tiba seorang gadis mengejarku dan menepukku di pundak. "Hei, aku Laila. Kita di kelas yang sama." "Hai Laila, aku Istan." Aku tersenyum padanya. "Kau ini pintar sekali." "Ya, semua pelajaran." Dia tertawa. "Jadi, aku juga suka fisika. Kurasa kita sebaiknya belajar bersama kapan-kapan." Dia menggigit bibirnya sambil memilin rambutnya dengan jari. "Ya, tentu." Tiba-tiba ada yang menyenggol dan mengalihkan perhatianku. Vivian. Dia melenggang melewati kami, lalu menoleh ke arahku dan cemberut. Melihat ini, Laila memutar matanya dan bergumam, "Gadis itu sungguh menyebalkan. Kusarankan kau hindari orang seperti dia." Aku mengangguk mendengar kata-kata Laila, tetapi tetap menatap Vivian. Dan di saat itu, bruk. Vivian dengan kepalanya yang mendongak dan cara berjalannya yang arogan itu langsung menabrak seorang kutu buku yang sedang berjalan sambil melihat ponselnya. Aku meringis saat melihatnya jatuh menindihnya, dan ponsel anak itu terlempar jauh dan hancur saat menghantam ke tanah. Dia memerah dan bergegas bangkit, dengan panik mengeluarkan uang dari dompetnya dan menjejalkannya ke tangan anak itu, lalu terburu pergi. "Hah, dasar gadis yang mengesalkan," Laila geram. Dipikirnya uang ayahnya menyelesaikan semuanya, betapa kurang ajarnya. Menghela napas, aku hanya bisa mengangkat bahu mendengar kata-katanya, lalu cepat-cepat membuat alasan kalau harus mengejar bus. Malam itu aku sedang menonton Mythbuster di TV di ruang keluarga, saat tiba-tiba aku dengar Grace lari keluar kamar mandi sambil berteriak. Kulitnya dipenuhi bercak-bercak merah, dan dia berteriak kalau ada bulu-bulu anjing di handuknya. Di saat itu, Vivian melewati kami. Dia melihat Grace ke atas dan ke bawah, lalu menjeringai dan berkata, "Ya ampun."
Model kita terlihat seperti lobster hari ini. Grace sangat marah, sampai entah bagaimana, dia jadi semakin memerah. Vivian, beraninya. Kau tunggu saja. Setelah itu, Grace menyerbu masuk ke kantor dan menyeret Owen ke ruang keluarga. Ya ampun, kali ini benar-benar serius. Owen, lihat aku. Aku buruk sekali, dan ini semua karena anak pendengki itu. Dia menunjuk ke arah Vivian yang masih menyeringai. Tipuannya ini tak bisa diterima. Dia mengguncang lengan Owen dengan kuat, lalu menghentakkan kakinya ke lantai. Owen mengurutkan kening ke Vivian, tapi Vivian tak menunjukkan rasa bersalah. Sebaliknya, dia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Aku tak tahu apa yang dibicarakannya." Suasana di rumah sangat menegangkan, sampai aku tak bisa napas. Melihat ini, Grace melanjutkan, "Sayang, ini sudah waktunya kita mengirimnya ke asrama. Para guru di sana akan lebih berpengalaman untuk menanganinya dan membantunya berubah." Owen mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu mengangguk. Senyuman licik di wajah Vivian berubah. Lalu dia melotot ke Grace, kemudian menghadap Owen dan berkata dengan kasar, "Ayah, kenapa ayah selalu mendengarkannya? Dia itu hanya orang asing. Aku ini anakmu." "Oke, pelan-pelan saja. Aku akan lihat apa yang terbaik untukmu." Kemudian dia menoleh ke Grace dan berkata dengan lembut, "Ayo sayang, kita ambil obat untukmu." Kemudian dia menuntun Grace ke kamar tidur mereka. Kukira ancaman sekolah di asrama akan mengubah Vivian, tapi tidak. Sepertinya itu justru makin membuatnya tertantang. Suatu hari saat makan malam, telepon Owen berbunyi. Dia keluar ruangan untuk menerimanya, dan saat kembali, wajahnya mengerinyit kesal. Lalu kepalan tangannya mengebrak meja. "Vivian, kau buat masalah lagi ya? Berani-beraninya kamu membobol masuk dan mencuri dari lab kimia. Aku benar-benar tak tahu harus bilang apa." Dia tak merespon. Masih fokus pada piringnya yang membuat Owen makin parah. Dia berteriak, "Gurumu bilang jika kau membuat masalah kecil lagi, mereka akan mengeluarkanmu. Apa itu maumu?" "Ya Tuhan, dikeluarkan dari sekolah. Itu akan membuat malu keluarga kita," Grace menambahkan. Vivian melotot ke Grace, tapi dia masih meneruskan. "Bukankah sudah kukatakan padamu untuk mengirimnya ke sekolah asrama, tapi kau menolak." Kemudian tiba-tiba, matanya berbinar seolah baru saja mendapati ide gila. Lalu dia berpaling menatapku dengan senyuman yang membuatku merinding. "Ah, aku tahu. Easton itu murid berprestasi, dan dia ada di sebagian besar kelas Vivian, ya kan? Jadi dia bisa mengawasinya. Mungkin akan ada hasil yang baik." "Apa? Tak mau." Vivian dan aku berteriak bersamaan. Sementara aku diam-diam mengutuk ide gila Grace. Owen tampak cukup senang dengan hal itu. "Ya, itu kedengarannya bagus." "Tak mungkin. Memangnya siapa dia mau mengawasiku?" "Baiklah, jika kau tak suka itu, maka kusarankan kau pergi ke kamarmu dan mulai berkemas untuk sekolah di asrama." Vivian tak berkata apa lagi, hanya merajuk dan bergegas kembali ke kamarnya. Owen menggelengkan kepalanya dengan lelah, lalu memberitahuku untuk ngobrol sebentar dengannya di ruang kerjanya. "Easton, tolong bantu aku mengawasi Vivian. Jujur aku tak ingin mengirimnya pergi ke asrama, tapi aku juga tak bisa duduk diam saja dan menunggunya dikeluarkan dari sekolah. Ini membuatku dilema di sini. Aku tak ingin terlibat dengan gadis keras kepala ini, tapi aku juga tak bisa menolak Owen." Melihatku ragu, dia melanjutkan, "Tolonglah, dia itu anak baik. Dia hanya mengalami masa-masa sulit, dan dia sangat marah dengan semuanya. Dia sangat marah padaku." Dan ya, kalian bisa tebak, aku menyerah dan setuju untuk membantunya. Dia kemudian segera mendaftarkan serangkaian tugas. Jangan sampai Vivian mendapatkan nilai kurang dari C. Jangan biarkan dia nongkrong dengan teman-temannya yang nakal, termasuk Carter, pacarnya sekarang yang tak disukai. Ikuti dia dengan seksama, dan jangan biarkan dia melanggar aturan sekolah apapun. Pastikan dia serius belajar sekali ini saja. Ini kedengarannya sederhana, ya kan? Mungkin untuk orang normal, tapi Vivian itu jauh dari kata normal. Sebaliknya dia itu merepotkan, licik, dan tak kooperatif. Aku tak tahu bagaimana akan kuyakinkan pemberontak seperti Vivian untuk mematuhi aturan-aturan ini. Tapi sudah kukatakan pada Owen aku akan membantu. Jadi sekarang aku harus memegang omonganku. Jadi sejak saat itu, aku resmi menjadi tutor sekaligus asisten pribadi Vivian. Aku harus mengajarinya setiap hari, mengawasinya 24 jam sehari, dan tentu saja harus tahan dengan prank jahilnya untuk lepas dari pengawasanku. Tolong fokus. Kenapa kau terus menatap keluar jendela dan melamun di saat ujian sudah semakin dekat? Aku sangat marah pada Vivian. Aku tak mau begitu, tapi aku pusing, jadi aku tak bisa konsentrasi. Dia tak bisa membodohiku dengan wajah pura-pura melas itu. Langsung ku ambil tablet aspirin dari kantong kemejaku, dan gerakan kepalaku memberi isyarat untuk diambilnya, supaya dia bisa terus belajar. Vivian tercengang.
mengambil pulpennya, dan mulai mengerjakan PR. Tapi kurang dari 5 menit, dia menoleh ke arahku dan bertanya, "Hey Easton, apa kau suka main game?" Aku membalik halaman buku, dan dengan enggan menjawab ya. Jelas, dia hanya menunggu untuk itu. Karena dia langsung mengeluarkan Nintendo Switch miliknya, dengan bersemangat memberikannya padaku, dan berkata, "Jadi kau bisa memainkan ini, dan aku akan tidur sebentar. Aku begadang sampai larut malam kemarin menonton film." Menguap. Kalau waktunya habis, bilang saja ke ayahku kalau kita sudah selesai belajar. Sebelum aku bisa berkata apapun, dia sudah melompat ke ranjangnya dan menyelimuti dirinya. Sungguh membuatku frustasi. Tapi kemudian sebuah ide muncul di kepalaku. Baiklah, kalau begitu kita ganti metode belajarnya. Hujan bahasa, bagaimana menurutmu? Lalu kuraih mini speaker di atas meja, memainkan pelajaran audio bahasa Spanyol dengan volume paling kencang, dan meletakkan tepat di telinganya. Dia langsung menutupi kepalanya dengan sebuah bantal. Tapi aku tak menyerah dan terus mendorong speaker itu lebih dekat. Setelah berguling-guling di ranjang sebentar, dia akhirnya mengaku kalah. Dengan wajah cemberut kembali ke meja belajar dan berkata, "Oke, tolong hentikan siksaan gila ini. Kau ingin aku duduk di sini dan belajar ya kan?" Aku melipat tangan dan tersenyum puas. Gadis ini tak terlalu sulit untuk ditangani. Aku tak secuek Vivian. Sebaliknya, aku sangat cemas kalau dia gagal di ujiannya. Dan aku akan disalahkan. Aku bahkan harus memohon padanya. "Hei, tolong. Fokuslah belajar sastra. Kumohon. Jika kau dapat F, maka tamatlah riwayatku." Itu bukan urusanku. Vivian mencibir. Dengan putus asa aku berikan padanya esai milikku. "Ini, aku sudah menyiapkan ini sebagai referensimu. Kau hanya perlu mengingatnya." Dengan cepat dia amatinya sekilas. Kemudian menjatuhkannya di meja dan menjawab, "Tidak kau bisa pelajari sendiri. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan." Tak berdaya, ku ambil esai itu dan membacanya dengan lantang. Aku membacanya lagi dan lagi, dengan harapan bahwa sambil dia mengecat kukunya, dia bisa mengingat beberapa kalimat. Awalnya Vivian tampak terganggu, tapi kemudian dia terkekeh dan berkata, "Oke, biar ku pelajari sendiri. Wajahmu yang malas terlihat lucu sekali." Sungguh keajaiban. Dia benar-benar mulai membaca catatannya. Tapi jujur saja, aku tak berharap banyak. Tapi kalian tahu tidak, hal yang paling tak terduga terjadi. Saat kami berdiri di luar gerbang sekolah, dia menunjukkan padaku hasil ujiannya. B dan C, dan tak ada D. Wah, rasanya ini bahkan lebih baik daripada aku mendapat A+. Ya, hampir sih. Aku hendak memberinya selamat, tapi ku dengar seseorang meneriaki namanya. Lalu aku berbalik ke belakang, melihat beberapa anak mendatanginya. Oh tidak, ini adalah pengaruh buruk yang Owen ceritakan padaku untuk dijauhkan darinya.